Ini pentingnya pengelolaan BUMN ya. Ini memang disusun oleh para dosen pengelolaan BUMN, ada 5 kayaknya. Berarti satu dosen mengajar 2 ya. Mengajar 2 kelas. Berarti kalau 10 ada 10 kelas. Yang perlu disampaikan di sini, ini ya Tuhan tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Yang pertama memang kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita semua yang kita lakukan adalah harus mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Coba diklik lagi Rani. Ini kita bicara ini dulu silabusnya ya. Kemarin RPS sudah saya bagi bahwa kita mahasiswa itu bisa menganalisis, mengevaluasi masalah yang dihadapi dalam mengelola BUMN. Tadi seperti saya sampaikan, permasalahan pengelolaan BUMN itu ada pertama masalah administrasi. Oh, barang ada yang belum dicatat, ada barang bahkan barang berlebih, ya kan? Ada barang yang tidak ditemukan, bagaimana dengan administrasinya. Kemudian juga yang kedua fisik. Secara fisik ada aset atau barang milik negara dikuasai oleh pihak lain. Nah, itu juga perlu dilakukan penyelesaian. Nah, ini secara teori, nanti teori kita sampaikan, kemudian secara pengalaman bagaimana kita menyelesaikan, nanti saya sampaikan. Termasuk secara hukum, bagaimana kita menghadapi para pihak-pihak yang melawan kita di dunia peradilan. Ini juga sekilas nanti kita bisa sampaikan bahwa kalau kita digugat, kita harus melawan di sisi pengadilan negeri. Habis pengadilan negeri, pengadilan apa? Kalau kita kalah, kita harus banding ke pengadilan tinggi. Habis itu kasasi ke MA, ya. Oh, kasasi kalah kita. Kita cari novum baru, cari data-data baru, dokumen baru, sehingga bisa melawan mereka lagi dengan sebuah permohonan peninjauan kembali. Lanjut nih, jadi mahasiswa itu diminta bisa mengevaluasi ya. Nah, di RPS 1 itu memang di sini dibilang urgennya pengelolaan BUMN bagi milenial. Milenial ini nanti bakal menjadi pengelola, menjadi pemimpin pada saat 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Sekarang memang pada saat nanti misalnya masuk ke dalam dunia kantor, itu melihatnya anak-anak milenial ini kan beda dengan dulu ya. Kalau dulu saya masuk kantor itu mau ke toilet aja saya izin mau ke toilet. Nah, kalau sekarang anak milenial itu kalau bekerja bisa dengan cepat, tapi pada saat tidak bekerja banyak main game. Wah, ya. Kayaknya anak milenial suka main game ya. Nah. Kemudian ini tadi ruang lingkup BUMN. BUMN itu terus asal perolehannya bisa dibeli APBN, bisa di. Kemudian dasar hukum. Nanti dasar hukumnya jelas PP 27 dan sudah dirubah sebagian dengan PP 28. Kemudian ada prinsip dan asas pengelolaan BUMN. Ini di dalam slide juga kita sudah jelaskan. Objek lingkup pengelolaan, siklus BUMN. Siklus BUMN. Seperti kita pada waktu mau membutuhkan sesuatu, mau digunakan sampai dengan barang itu rusak. Tentunya berencana, misalnya Rosalina, aku tahun depan mau beli motor, gitu kan? Motornya belinya berarti pakai standarnya. Oh, kalau aku perempuan ya standarnya motor bebek lah, jangan motor yang tinggi, yang Eric King, yang apalah ya.
Oh, itu speknya seperti itu. Dibeli dengan harga berapa? Oh, nanti yang kira-kira harganya 18 juta. Kan? Beli pasti uangnya direncanakan, uang ada, pengadaan. Ya kan? Dari perencanaan, pengadaan. Ya. Kemudian setelah itu baru digunakan. Nggak mungkin beli tidak digunakan. Nah, kalau beli tidak digunakan nanti kita bisa namanya barang idle. Ya. Penggunaan. Kalau misalnya, waduh, sekarang Lina sudah punya mobil, motornya nganggur, motornya bisa disewakan, dimanfaatkan, atau dipinjamkan saudara yang nggak punya motor, ya kan? Nah, kemudian juga dibayar pajaknya, ya, diamankan, ditaruh di garasi, ya, dikunci, itu namanya pengamanan. Bahkan diasuransikan, namanya pengamanan. Ganti oli, dipelihara, ya, pemeliharaan. Kemudian ya STNK-nya kan tercatat namanya Lina, ya, namanya Rosalina. Bagaimana kalau udah rusak berat, udah nggak bisa diapa-apain? Oh, rusak berat dijual aja. Ya. Akhirnya lari kepada penghapusan. Tuh. Nah, berbeda siklusnya itu hampir sama dengan siklus kita sendiri. Namun di dalam pengelolaan BUMN ini ada istilah nanti pengelola barang, itu adalah Menteri Keuangan, DJKN ya. Kemudian pengguna barang adalah semua menteri KL, ada 84 KL, kementerian lembaga ya. KL itu kementerian lembaga ya. Kemudian ada kuasa pengguna barang. Kuasa pengguna barang ini adalah kepala kantor, kepala satuan kerja. Misalnya kepala KPPN, kepala KPP, kepala kantor lelang, dan sebagainya. Kepala kantor statistik, mana gitu ya bisa aja. Kemudian kebijakan pengelolaan BUMN ke depan. Nih, BUMN ke depan ini seperti kita ketahui bahwa BUMN yang lalu itu banyak memberikan warisan-warisan permasalahan. Seperti contoh, kalau Anda tak di sekitar tempat tinggal Anda ada BUMN yang banyak berlebih, ada BUMN yang dikuasai pihak lain, ada BUMN yang ditempati pensiunan, ada ditempati anak pensiunan. Itu karena banyaknya permasalahan yang lalu, pengaturan yang lalu belum bagus, sehingga banyak keluar kebijakan-kebijakan baru terkait pengelolaan barang milik negara. Apalagi yang kita harapkan ke depan adalah bahwa kalau negara maju itu pegawainya kerjanya santai-santai, tapi asetnya, BUMN-nya yang bekerja, sehingga BUMN-nya itu bisa menghasilkan penerimaan negara yang luar biasa besar. Nah, sementara di Republik kita ini saat ini penerimaan PNBP dari aset itu masih sangat minim menurut saya dibandingkan dengan nilai aset kita secara keseluruhan. Nilai aset kita secara keseluruhan itu kan ada 6.000 triliun ya, aset kementerian lembaga. Dari 6.000 triliun itu, sewa BUMN itu hanya mendapatkan tidak ada 0,5 triliun. Sayang sekali, itu bisa ditingkatkan ke depannya. Ini RPS yang pertama ya. Nanti kan ada 14 ini RPS pertama. Kita lanjut klik berikutnya. Kita sebelum jam 8 kita break, nanti out aja semua dulu, nanti kita masuk lagi setelah upacara selesai. Jadi penilaiannya, penilaian itu nilai UTS 35%, UAS-nya 35%. Materi UTS berarti sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Kemudian UAS itu pertemuan
ke 8 sampai dengan 14. Namun pokok-pokok pengelolaan BUMN itu pasti mendasari pertemuan ke 8 sampai 14, sehingga harus dipahami nanti kalau ada soal masih berkaitan dengan pokok-pokok tersebut ya. Kemudian aktivitas ini ada 30%. 30% ini dibagi ya. Kehadiran. Tidak hadir rugi 10% ya. Tidak hadir rugi 10% dari 30%, berarti rugi 3%. Kemudian sikap dan partisipasi belajar 30%. Ini yang saya minta di grup WA, di dalam pertemuan kita melalui Zoom, silakan memberikan aspirasi, memberikan pendapat. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya kalau melihat WA-nya Rosalina, wow, bahasanya bagus, sopan, ya kan? Sopan, bagus. Apa diajari ya sama dari Stan ya? Diajari kali ya, Pak. Dari ibunya kali diajari. Alhamdulillah ya, baik, sopan ya. Kemudian kuis, ujian harian. Nah, di masa pandemi ini, saya mempelajari kemarin 1 semester mengajar, itu memang untuk bisa memberikan materi dengan baik kepada mahasiswa, kita harus banyak memberikan sebuah tugas, kemudian juga kuis. Kenapa? Karena dari situlah para mahasiswa bisa mudah mengerti dan menghayati. Kemudian ada PR. Nah, ini yang lalu bahkan hampir siap selesai pertemuan ada tugas PR. Ada yang sendiri, ada yang kelompok. Ya, tapi tidak full 7 kali pertemuan kali nanti 5 kali lah ya, 5 kali kita akan berikan penugasan. Penugasan lebih banyak nanti diminta membaca, membuat resume ya. Atau membuat, saya lebih ini kemarin kepada mind map. Jadi para mahasiswa saya minta buat mind map aja. Buatnya enggak harus mengetik banyak, tapi dengan melihat 1 lembar apa yang dituangkan mahasiswa, saya tahu mahasiswa ini mengerti, gitu, mengerti. Dan itu mudah masuk dalam pengetahuan para mahasiswa. Ini mengenai penilaian. Berikutnya apa nih? Rosalina, ikut lagi. Nah. Tapi ini udah jam 8. Ini sementara mungkin kita break dulu kali ya. Break dulu. Nanti kita lanjutkan. Ini juga saya belum mengenal satu-satu nih. Alhamdulillah kelas ini bisa menampilkan kamera lebih banyak dibandingkan kelas yang lalu. Kalau kelas yang lalu, kalau nggak saya ingatin, kalau munculin kamera nilainya berarti Anda aktif, sudah masuk aktif. Tidak munculin kamera berarti ada minus, gitu kan? Tapi ada yang beralasan, Pak, kalau pakai kamera ini internet saya nggak bagus gitu ya. Baik, Lina, mungkin ini kita selesai sampai di sini dulu. Nanti jam berapa? Upacara sampai jam berapa upacara? Mulai 8.30, Pak. Mulainya 8.30 atau jam 8? Mulainya jam 8 sampai 8.30. Oke, berarti nanti jam 8:40 lah ya. 8:40 nanti kita masuk Zoom lagi. Tadi juga udah ada peringatan ya kayaknya. Zoom-nya ya. Oke, saya akhiri dulu ya. Ini tadi sudah bicara sampai pengelolaan BUMN, bagaimana, dan nilai yang menjadi pengaturan pada saat nanti UTS dan UAS. Tapi
bertenang aja berdasarkan pengalaman saya dan kemarin mahasiswa-mahasiswa itu sepertinya nilainya bagus-bagus kok. Bagus-bagus. Iya. Ya hampir 50% A lah ya. 50% A. Kemudian ada yang A minus, kemudian ada B plus, ada B ya. Yang C kalau nggak kebangetan ya nggak ada kali. Iya, nggak ada yang kebangetan kan di sini. Terus mahasiswa kalau ada yang kesulitan, silahkan japri saya aja ya. Silahkan telepon saya aja. Jangan ditunda-tunda setelah UAS. Saya nggak suka ada yang datang setelah UAS karena Pak nilai saya mau ditambahi, kan? Padahal dia udah saya kasih nilai lebih lah. Ini kamu udah mau saya tambahin jadi apa? Karena dia punya nilai yang lain anjlok kan, sehingga dia mau mengangkat IP. Enggak, ini kamu udah ada juga yang sebenarnya nilainya kecil gitu ya. Cuman saya juga akhirnya saya yang aktif. Saya yang aktif sebelum UAS saya kasih tugas. Biar untuk memaksimalkan nilai tugas dan partisipasi. Bisa mengangkat akhirnya bukan C lah, B lah ya. Jadi saya peduli sama kalian semua, tenang saja. Cuman partisipasi dari kalian juga sangat saya harapkan ya. Kita akhiri dulu, kita upacara dulu ya. Saya juga harus upacara nih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Liv ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.